Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT. Anak-anak ustazah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, yang tentunya nikmat sehat itu tidak semua saudara-saudara kita dapatkan, sehingga harus terus selalu kita syukuri atas nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat, dan pengikut beliau istiqomah hingga yaumil akhir. Anak-anak ustazah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya di kelas 5. Sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga dengan berdoa Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam belajar hari ini. Istiadah khusyuan doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak ustazah, sebelumnya silakan dipersiapkan alat tulis dan bukunya ya. Kemudian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk memperhatikan ustazah walaupun via video. Oke, silakan diperhatikan materinya. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita coba ya. Sebelumnya kita ingat dulu materi yang kemarin, pekan kemarin. Kemarin kita membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Misalkan ustazah mempunyai contoh soal nomor 1, 2/3 dikali dengan 4/5. Maka mengerjakannya adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Berarti 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah 8/15. Nah, kemudian nomor 2, bagaimana jika pembagian? Jika pembagian berarti 5/6 dibagi dengan 3/4. Nah, sebelum kita bagi, maka harus kita ubah tanda bagi, diubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang kedua dibalik dari 3/4 berarti menjadi 4/3. Nah, setelah itu baru bisa kita kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti jawabannya adalah 20/18. Nah, setelah itu kita akan membahas bagaimana ustazah kalau misalkan di dalam perkalian dan pembagian itu terdapat bilangan pecahan desimal, terdapat bilangan persen, terdapat pecahan campuran. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Silakan untuk diperhatikan kembali ya Solihah. Oke anak-anak ustazah, sekarang kita akan coba membahas ya bagaimana jika perkalian itu terdapat pecahan desimal, persen, dan campuran di dalamnya ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah jika kalian menemui soal perkalian yang di dalamnya terdapat pecahan selain pecahan biasa, maka harus kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Contohnya soal nomor 1. Kita tahu bahwasannya 31/2 ini adalah pecahan campuran. Berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Caranya yaitu penyebut ya 2 dikalikan dengan 3, kemudian ditambahkan dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 1 berarti 7. Berarti sama dengan 7/2. Tulis 7/2. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 2/2
2/5. Karena 2/5 sudah pecahan biasa, berarti tinggal kita tulis 2/5. Nah, setelah itu baru kita kerjakan. 7/2 dikali 2/5, berarti 7 dikali 2, 14. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, seperti itu, mudah ya. Jadi, kalian harus mengubah pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa dulu sebelum dikalikan ya. Sekarang soal nomor 2. 2/9 dikali dengan 0,3. Nah, kita lihat ternyata di sini ada pecahan desimal, berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Kita tulis 2/9. 2/9 tidak perlu diubah lagi karena dia sudah pecahan biasa. Dikali dengan 0,3. Diubah ke dalam bentuk pecahan biasa berarti menjadi 3/10 ya. Nah, berarti sama dengan, nah karena sudah sama-sama pecahan biasanya berarti bisa kita kalikan ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 9 kali 10 sama dengan 90. Oke, seperti itu ya. Soal nomor 3. 2% dikali dengan 4/5. Nah, kita temui di sini ada bilangan persen. Berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 2% berarti bentuk pecahan biasanya adalah 2/100 ya. Dikali dengan 4/5. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 100 dikali 5 sama dengan 500. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian menemui pecahan campuran, desimal ataupun persen, sebelum kalian kalikan harus kalian ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Diubah dulu ke pecahan biasa. Kalau sudah sama-sama pecahan biasanya baru bisa dikalikan seperti biasa. Seperti itu ya, Solihah ya. Nah, setelah itu kita akan coba ke dalam bentuk pembagian. Oke anak-anak ustazah, sekarang akan kita coba ya bagaimana jika kita menemui pecahan campuran, desimal, dan persen dalam bentuk pembagian. Contoh soal yang pertama, 2/5 dibagi dengan 1/2. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau kalian menemui pecahan campuran, maka harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Berarti sama dengan 2/5 dibagi, karena kita masih mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi tandanya masih dibagi ya, belum dikali. Kemudian kita ubah, berarti 2 dikali 1, 2, ditambah 1 sama dengan 3, berarti 3/2. Nah, karena sudah sama-sama pecahan biasanya, baru bisa kita bagi. Cara membaginya sama seperti materi yang kemarin sudah Ustazah sampaikan. Berarti sama dengan 2/5, tanda baginya menjadi kali, 3/2 dibalik menjadi 2/3. Sama dengan 2 dikali 2, 4, per 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, seperti itu. Sekarang coba nomor 2 lagi. Di nomor 2 kita menemui pecahan desimal, berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 0,5 berarti menjadi 5/10. Setelah itu kita bagi 3/6. 3/6 tidak perlu kita ubah karena dia sudah pecahan biasa ya. Nah, karena sudah sama-sama pecahan biasanya, baru bisa kita bagi. Cara membaginya berarti 5/10, tanda bagi diubah menjadi kali ya.
Kemudian 3/6 nya dibalik menjadi 6/3. Nah, sama dengan 5 dikali 6 30 dibagi 10 kali 3 30. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. 30 dibagi 30 sama dengan 1. Kalau bisa kita sederhanakan. Kalau ternyata tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu disederhanakan. Contoh lagi nomor 3. Nah, di sini kita menemui persen. Caranya sama, berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Berarti 2/3 kita tulis dulu 2/3 dibagi dengan 4%, berarti menjadi 4/100. Sama dengan, nah setelah karena sudah sama-sama pecahan biasa, baru bisa kita bagi ya. Berarti 2/3 tanda bagi menjadi kali, 4/100 dibalik menjadi 100/4. Nah, setelah itu baru bisa kita kalikan. 2 dikali 100 sama dengan 200 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sudah, insya Allah seperti itu materi kita hari ini. Jadi sangat mudah ya. Semoga Nana Ustazah bisa memahaminya. Kalau belum, nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Oke, Nana Ustazah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian memang benar-benar memahaminya, dan kalaupun tidak, nanti bisa kembali ditanyakan ke Ustazah ya. Dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu dalam Google Meet. Jadi mungkin itu salah dan hilang, mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.